Baik, perkenalkan nama saya Christopher Mosonang-Lebaho. Saya merupakan salah satu peserta program Bangkit yang mengikuti dalam Android Learning Pad. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa yang akan saya bahas pada presentasi laporan ini. Yang pertama adalah deskripsi Bangkit dan beserta Learning Pad yang saya ambil, penjelasan modul yang telah saya pelajari selama Bangkit, penjelasan project capstone yang telah saya laksanakan selama saya berada di Bangkit, dan relevansi apa aja yang saya dapat pada perkuliahan Fasilkom yang sesuai dengan Bangkit. Habis itu lesson learn. Yang keenam adalah saran untuk mitra fakultas dan calon peserta Bangkit di masa depan. Jadi saya akan masuk pertama untuk deskripsi program Bangkit sendiri. Jadi Bangkit itu merupakan program unik yang dipimpin oleh Google yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi seperti Goto, Traveloka, Deep Tech Foundation, dan di seluruh Bangkit akan memiliki kesempatan untuk belajar yang dibimbing oleh pakar materi dan juga dari semua perusahaan termasuk Google itu sendiri, dan dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman baik teknis, pembelajaran non teknis, dan untuk mempersiapkan segala talenta digital untuk siap dalam berkarir di perusahaan teknologi termuka yang ada di dunia maupun ada di Indonesia juga. Untuk Android Learning Pad sendiri berfokus pada pengembangan aplikasi Android yang didasari oleh bahasa pemrograman Kotlin, yang dimana terdiri dari pembelajaran dasar bahasa Kotlin itu sendiri, pembelajaran aplikasi Android, fundamental Android, pemrograman solid, pembelajaran Android Intermediate Level, dan juga diberikan juga yang expert. Pada Android Learning Pad akan juga diberikan sesi sinkronus yang dimana akan dapat belajar dengan praktisi-praktisi yang sudah terjun langsung ke dalam dunia industri Android itu sendiri. Dengan modul apa saja sih yang telah saya pelajari? Nah, untuk penjelasannya, pertama saya mempelajari tentang pemrograman Kotlin. Mungkin untuk pemrograman Kotlin sendiri tuh seperti belajar pemrograman dasar biasa, yang dimana kita akan belajar sintaks-sintaks yang ada pada Kotlin. Nah, yang selanjutnya itu adalah akan belajar tentang pengenalan aplikasi Android untuk pemula. Untuk materi-materi yang dipelajari pada pengembangan aplikasi Android untuk pemula ini didapati bahwa sebenarnya yang dipelajari menggunakan penginstalan Android Studio karena kita menggunakan Android Studio sebagai editornya, dan juga akan digunakan activity, intent, view group, dan juga kita styling sederhana, dan juga recycle view yang dimana recycle view ini untuk list daripada yang akan ditampilkan. Yang selanjutnya saya juga akan belajar UI, saya dalam mempelajari UI design, yang dimana UI design ini untuk membantu programmer untuk bisa dapat melakukan slicing yang dari tampilan UI prototypes untuk diimplementasikan dalam bentuk kode. Yang selanjutnya saya belajar juga tentang Android Intermediate, yang dimana Android Intermediate sudah lebih terfokus bagaimana untuk melakukan kreasi seperti UI, animasi, dan juga service, media, dan juga pengkoneksian terhadap API, dan terlebih lagi testing terhadap aplikasi yang kita buat, dan juga kita membuat lokal database yang akan ada pada aplikasi itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah pemrograman solid. Pemrograman solid mungkin sudah cukup biasa kita dapatkan di Fasilkom, yang dimana solid ini kita juga belajar mengenai OOP, Object Oriented Programming, dan juga kita mempelajari software design principle. Beberapa software design principle yang perlu dipelajari karena memang di Bangkit ini sangat mengedepankan tersebut seperti rigidity, fragility, immobility, dan juga setelah itu kita juga mempelajari prinsip dari solid itu sendiri: single responsibility, open close, list consultation, interface segregation, dan dependency inversion. Yang terakhir, pastinya karena semakin berkembangnya zaman, akan banyak sekali perubahan di Android itu sendiri. Yang terutama kita akan berubah ke Jetpack Compose, yang dimana awalnya kita pakai XML akan berubah menjadi Jetpack Compose. Sebenarnya di materi di pembelajaran yang menggunakan Android dengan Jetpack Compose ini tidak terlalu banyak dipelajari, sama persis seperti sebelum-sebelumnya, namun hanya perubahan kode-kodenya saja. Dari navigasi, mungkin lazy layout yang pertama ke recycle view bisa menggunakan lazy layout, dan penerapan state sehingga tampilannya dapat berubah-berubah. Selanjutnya untuk penjelasan project yang disusun ketika Capstone Project. Nah, untuk seperti dilihat pada saat ini saya itu membuat sebuah aplikasi Jimbro. Dan Jimbro ini bertujuan untuk membantu pengguna supaya mendapatkan personalisasi
olahraga yang sesuai dengan kemampuannya. Bisa dilihat dari tinggi badan, berat badan, dan juga seberapa banyak dia melakukan olahraga, dan juga umur yang sesuai supaya dapat rekomendasi olahraga sesuai. Fitur-fitur yang didapatnya adalah autentikasi seperti biasa login logout, dan bisa juga edit BMI, edit profile, edit password, dan memberikan sebuah sport recommendation, yaitu dalam mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan yang kita dapatkan dari input, height, weight, intensitas olahraga, umur, dan akan dimasukkan ke dalam model machine learning untuk mendapatkan olahraga yang sesuai. Bagaimana relevansi dengan perkuliahan Fasilkom? Sebenarnya kita bisa mengetahui selain website development, juga si Android development, yang dimana kedepannya Android akan merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan banyak orang karena sangat mempermudah mobilitas dari masyarakat, sehingga ini dapat membantu mahasiswa Fasilkom untuk mendapatkan lebih paparan terhadap Android, terutama kalau kita tahu bahwa sebenarnya di Fasilkom Flutter, ya saya dapatkan Flutter, dan Android Android yang ada pada yang kita pelajari di di Bangkit ini cukup kompleks, dan juga didapatkan native-nya, sehingga merupakan aplikasi yang bakal kedepannya akan menjadi lesson learned. Oke, lesson yang saya dapat adalah sangat pentingnya untuk menghargai waktu. Kita melihat di Bangkit, di ILT juga kita belajar untuk menghargai waktu. Di sini juga makanya untuk di Bangkit itu tidak ada leha-leha menurut saya, dan itu sangat tight waktunya. Yang kedua, pentingnya berkomunikasi, belajar project management, yang dimana kita akan bekerja secara kelompok bukan sendiri, dan juga ada timeline yang diberikan, berpikir kritis. Yang terakhir adalah berpikir terbuka dan terus bertumbuh. Yang terakhir adalah saran untuk mitra, fakultas, dan calon peserta Bangkit yang di masa depan akan mendatang. Yang pertama, untuk fakultas, menurut saya convert 15 SKS itu sebenarnya sudah besar. Cuman mungkin bisa dilebihkan ya, karena kan kalau kita mengetahui terutama di learning pad saya itu merupakan learning pad yang menurut saya cukup sulit, dikarenakan di Fasilkom sendiri itu tidak didapatkan materi yang sangat kompleks tentang Android native itu, dan di PBP pun juga Flutter itu pun tidak begitu dalam, dan itu hanya dibagi dalam satu semester, dibagi setengah-setengah antara website dan Androidnya. Dan menurut saya itu butuh dilebihkan, karena di Bangkit sendiri pun kita tidak hanya belajar saja, tapi memang belajar untuk soft skill itu sendiri, dan banyak sekali tas-tas yang butuh ditulis dan diringkas, dan itu sangat berbeda sekali jika kita mempelajari dari Fasilkom ya. Untuk calon peserta Bangkit, mungkin kedepannya jangan pernah menunda waktu untuk belajar dari sekarang lah teman-teman, untuk supaya tidak menunda waktu, karena menurut saya Bangkit itu tight sekali, tugas-tugasnya banyak, baik technical atau non technical, dan coba untuk teman-teman lebih aktif lagi, jangan hanya di kelompoknya saja, tapi untuk aktif dalam berbicara ya, karena ini lepas buat teman-teman yang sangat suka untuk bertanggung jawab dan juga berbicara, berani speak up, dan itu mendapat poin plus untuk teman-teman yang ada di Bangkit. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon arahannya. Terima kasih untuk Fakultas Ilmu Komputer yang telah memberikan kesempatan saya 15 SKS untuk dapat mengikuti program Bangkit selama saya ada di semester 6 di program Bangkit ini. Terima kasih. Sampai